Bayangin ya, ada sebuah Al-Quran, tapi bukan sembarang Al-Quran. Ini terbuat dari emas murni, berat, mewah, dan bikin merinding pas pertama kali dilihat. Yang bikin makin gak masuk akal, kitab suci ini ditemukan bukan di Mekah, bukan di Timur Tengah, tapi di dekat tembok besar Cina. Gimana bisa? Siapa pemiliknya? Dan kenapa ada di sana? Temuan ini bikin dunia heboh, dan penuh tanda tanya. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel yang selalu nyajin kisah misteri, sejarah, dan fakta-fakta menarik dari seluruh dunia. Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu penemuan paling mengejutkan yang pernah terjadi. Al-Quran emas misterius yang ditemukan di tanah Cina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan seperti biasa, yuk kita sama-sama tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita ke Nabi Muhammad. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton video ini dari kota atau daerah mana. Kita lihat nih, siapa yang paling jauh. Penemuan ini terjadi di salah satu desa kecil yang gak jauh dari jalur tembok besar Cina. Awalnya, para pekerja yang sedang menggali untuk proyek restorasi tua menemukan sebuah kotak logam antik yang terkubur dalam tanah. Saat dibuka, mereka semua kaget. Di dalamnya ada sebuah kitab berwarna emas, dengan huruf Arab indah yang terlihat seperti diukir, bukan dicetak. Setelah diteliti, ternyata itu adalah Al-Quran, tapi bukan dari kertas biasa, melainkan dari lembaran emas tipis yang disusun rapi dan masih utuh. Kalau kamu mau, aku juga bisa bantu buatin thumbnail dan ide visualisasinya supaya videonya makin kuat. Mau sekalian? Anda bilang. Jabarkan isi cerita paragraf 1 menjadi 10.000 karakter. ChatGPT bilang. Siap. Berikut adalah pengembangan isi cerita paragraf pertama menjadi narasi panjang sekitar 10.000 karakter, dengan gaya storytelling yang komunikatif dan cocok untuk video YouTube berdurasi panjang. Isi cerita paragraf 1, versi panjang, 10.000 karakter. Kisah ini berawal dari sebuah desa terpencil di Cina bagian utara, yang letaknya tidak jauh dari salah satu bagian paling tua dari tembok besar Cina. Nama desa ini tidak langsung dipublikasikan ke media, karena alasan keamanan dan proses investigasi yang masih berlangsung. Namun, menurut laporan awal yang beredar di media lokal, desa ini tengah melakukan proyek restorasi jalan dan saluran air di sekitar kawasan hutan yang jarang dijamah manusia. Kawasan ini memang dikenal sebagai wilayah sejarah kuno yang dulunya dilewati oleh banyak jalur perdagangan zaman dulu, termasuk jalur sutra yang legendaris itu. Pada suatu pagi yang dingin dan berkabut, sekelompok pekerja lokal mulai melakukan penggalian tanah di sisi bukit kecil yang biasanya ditumbuhi tanaman liar. Penggalian ini bukan sesuatu yang istimewa. Mereka hanya berniat memperlebar jalur air yang akan digunakan untuk irigasi sawah warga desa. Namun, ketika salah satu dari mereka menghantam sesuatu yang keras di bawah tanah dengan cangkulnya, suasana langsung berubah. Bunyi dentingan logam yang tak biasa membuat para pekerja saling menatap penuh tanya. Awalnya mereka mengira itu adalah batu besar, atau mungkin bagian dari pipa tua. Tapi setelah digali lebih dalam, mereka menemukan ujung sebuah kotak logam yang terlihat sangat tua dan mulai berkarat. Kotak itu tertanam dengan posisi miring sekitar 60 cm di bawah permukaan tanah. Saat kotak itu diangkat dan dibersihkan, terlihat bahwa permukaannya memiliki ukiran-ukiran halus yang sudah tertutup lumpur dan debu. Ukiran itu tidak menggunakan aksara Mandarin, melainkan simbol-simbol yang tak mereka kenali, mirip huruf Arab, tapi belum bisa dipastikan saat itu. Dengan hati-hati, para pekerja membuka kotak tersebut. Engselnya sudah berkarat dan mengeluarkan bunyi nyaring saat dibuka. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah benda yang membuat mereka semua terdiam selama beberapa detik. Sebuah kitab berwarna keemasan. Bukan hanya warnanya saja yang emas, tapi lembaran-lembarannya memantulkan cahaya seperti logam murni. Saat disentuh, terasa dingin, berat, dan padat. Ini bukan kertas, ini bukan kain, ini lembaran emas tipis, yang masing-masing diukir dengan huruf-huruf yang indah dan simetris. Beberapa pekerja yang beragama Islam langsung menyadari sesuatu. Mereka membaca sebagian dari tulisan itu dan kaget bukan main. Itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran, tertulis dengan khat Arab yang sangat rapi dan penuh seni. Mereka bahkan menemukan ayat pembuka, Surat Al-Fatihah, di lembar pertama.
Tak butuh waktu lama sampai kabar ini menyebar cepat ke seluruh desa, lalu ke wilayah kecamatan, hingga akhirnya sampai ke telinga pemerintah daerah. Tim arkeologi lokal segera dikirim untuk mengamankan situs penemuan. Kotak beserta isinya kemudian dibawa ke laboratorium pusat di Beijing untuk diteliti lebih lanjut. Namun, sebelum itu dilakukan, beberapa foto dari kitab emas tersebut sempat diabadikan oleh warga dan bocor ke internet. Dalam waktu kurang dari 24 jam, gambar-gambar itu sudah viral di media sosial. Banyak yang awalnya tidak percaya, menganggapnya hoaks atau editan digital. Tapi seiring berjalannya waktu, berbagai media resmi mulai melaporkan penemuan ini dengan lebih serius. Menurut laporan sementara dari tim ahli, kitab tersebut terdiri dari lebih dari 600 lembaran emas tipis berukuran sekitar 15x 20 cm, masing-masing memiliki ukiran ayat Al-Quran yang lengkap. Berat totalnya diperkirakan mencapai lebih dari 20 kg. Ukiran-ukiran ini bukan dicetak, tapi benar-benar diukir secara manual menggunakan teknik tradisional yang sangat presisi. Artinya, kitab ini bukan hanya benda suci, tapi juga merupakan karya seni luar biasa yang mungkin dibuat oleh para pengrajin terbaik di zamannya. Penemuan ini menjadi semakin aneh, karena tidak ada catatan sejarah yang pernah menyebutkan adanya Al-Quran emas seperti ini di wilayah Cina. Selama ini, Islam memang dikenal pernah masuk ke Cina sejak abad ke-7, bahkan memiliki komunitas besar di kota-kota seperti Sebelasan dan Guangzhou. Tapi keberadaan Al-Quran dari emas murni seperti ini, yang terkubur di desa terpencil, adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Beberapa warga desa pun mulai menceritakan kisah turun-temurun yang pernah mereka dengar dari kakek nenek mereka. Konon, di bukit itu dahulu kala ada seorang pedagang besar yang datang dari negeri jauh. Ia bukan hanya membawa barang dagangan, tapi juga ilmu dan keyakinan. Ia sempat tinggal di desa itu selama beberapa tahun, mengajar, berdagang, dan dikenal sangat dermawan. Tapi pada suatu malam, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana perginya, tapi warga percaya bahwa ia membawa harta suci yang besar. Cerita rakyat itu selama ini dianggap hanya dongeng pengantar tidur. Tapi dengan penemuan kotak emas berisi Al-Quran ini, banyak yang mulai mempertanyakan kembali. Mungkinkah si pedagang itu adalah ulama muslim dari Timur Tengah? Apakah ia sengaja menguburkan kitab itu agar tidak jatuh ke tangan penjajah atau kelompok yang ingin menghancurkannya? Atau apakah ada alasan lain yang lebih dalam, lebih spiritual? Yang jelas, penemuan ini bukan hanya soal benda berharga dari masa lalu. Ini adalah potongan sejarah yang terkubur, dan kini muncul kembali untuk mengingatkan dunia bahwa Islam pernah punya jejak kuat di tanah yang mungkin selama ini kita anggap jauh dari pengaruh Islam. Sebuah jejak yang tidak hanya setelah berita penemuan Al-Quran emas ini menyebar luas di media sosial dalam bentuk kitab suci dan mulai diberitakan oleh media lokal. Pemerintah setempat langsung menghubungi sejumlah pakar sejarah dan manuskrip kuno dari berbagai universitas ternama di Cina. Benda ini terlalu luar biasa untuk dianggap remeh. Bayangkan saja, sebuah kitab suci berlapis emas ditemukan di tempat yang tak pernah disebut dalam sejarah Islam arus utama. Maka dari itu, tim khusus dibentuk, terdiri dari para arkeolog, ahli logam, pakar sejarah Timur Tengah, serta para ulama yang menguasai ilmu tafsir dan sejarah Al-Quran. Sesampainya di laboratorium pusat di Beijing, para peneliti langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap benda ini. Mereka takjub bukan main. Setiap lembar kitab itu memiliki tingkat ketelitian luar biasa. Ukiran ayat-ayat suci Al-Quran tidak terlihat seperti hasil cetakan modern atau mesin, melainkan benar-benar dikerjakan dengan tangan. Gaya kaligrafi yang digunakan menyerupai khat kufi dan naskhi klasik, jenis tulisan Arab kuno yang biasa digunakan pada manuskrip abad ke-8 hingga ke-13. Tim ahli logam kemudian melakukan uji laboratorium untuk mengetahui jenis emas yang digunakan. Hasilnya mengejutkan. Lembaran emas tersebut memiliki kadar kemurnian hampir 99%, artinya hampir tidak dicampur logam lain. Ini bukan emas biasa. Ini adalah logam mulia tingkat tinggi yang hanya bisa diperoleh oleh kalangan elit pada zaman dahulu, seperti bangsawan, ulama besar, atau bahkan kerajaan. Selain itu, para peneliti juga menemukan adanya ukiran mikro di tepi halaman kitab. Ukiran tersebut terlihat seperti motif geometris khas Timur Tengah, dan beberapa halaman bahkan memiliki pola bunga dan bintang yang sangat detail. Salah satu peneliti dari Fakultas Seni Islam di Tsinghua University mengatakan bahwa kitab ini bukan hanya benda keagamaan,
tapi juga karya seni tingkat tinggi yang menunjukkan pengaruh kuat dari budaya Islam klasik. Bahkan, jika dibandingkan dengan manuskrip Al-Quran dari Andalusia atau Baghdad zaman dahulu, Al-Quran emas ini bisa dikatakan jauh lebih rumit secara artistik. Yang membuat peneliti semakin penasaran adalah, dari mana asal kitab ini sebenarnya? Tidak ada catatan sejarah resmi tentang pembuatan Al-Quran dari emas murni yang pernah ditemukan di daratan Cina. Tapi sejarah mencatat bahwa sejak abad ke-7, Islam sudah menyebar ke Cina melalui para pedagang dan misionaris yang menempuh jalur laut dan darat, terutama lewat jalur sutra. Jalur ini tidak hanya menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Timur, tapi juga menjadi jembatan besar pertukaran budaya dan keyakinan. Beberapa ahli sejarah meyakini, kemungkinan besar Al-Quran emas ini merupakan hadiah atau persembahan dari seorang pedagang Muslim kepada keluarga bangsawan atau bahkan istana kekaisaran Cina. Pada masa dinasti Tang dan dinasti Yuan, hubungan antara kekaisaran Cina dan para pedagang Muslim sangat dekat. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang diundang untuk tinggal di istana, bahkan ada yang diberi jabatan penting. Tidak menutup kemungkinan bahwa kitab ini pernah menjadi bagian dari koleksi pribadi seorang kaisar, atau putra mahkota yang memiliki ketertarikan terhadap ajaran Islam. Namun ada teori lain yang lebih misterius. Beberapa sejarawan menduga bahwa kitab ini sengaja dibuat untuk disembunyikan, bukan untuk dipamerkan. Mungkin pembuatnya ingin menyelamatkan isi Al-Quran dalam bentuk paling aman dan tahan lama, yaitu emas. Bisa jadi, pada masa itu terjadi konflik besar yang mengancam kehidupan umat Muslim di wilayah tersebut. Maka, kitab suci yang mereka miliki dijadikan dalam bentuk logam mulia dan dikubur jauh dari pusat kota, agar tidak dirusak, dicuri, atau dihancurkan. Beberapa peneliti juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa Al-Quran ini bukan dibuat di Cina, melainkan dibawa dari luar negeri, mungkin dari Persia atau wilayah Turki Utsmani, lalu dibawa oleh pedagang lewat jalur sutra. Setelah melalui perjalanan panjang melewati Asia Tengah, kitab ini akhirnya sampai ke Cina dan disimpan di sana oleh seseorang yang sangat menjaga nilainya, baik secara spiritual maupun historis. Yang membuat penemuan ini semakin menarik adalah adanya kesamaan antara gaya ukiran kaligrafi di kitab emas tersebut dengan manuskrip-manuskrip tua yang ditemukan di Uzbekistan, Iran, dan Irak. Salah satu pakar dari Museum Nasional Iran bahkan mengakui bahwa ukiran dalam kitab ini memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan karya kaligrafi dari zaman dinasti Abbasiyah. Jika benar, berarti usia kitab ini bisa mencapai lebih dari 1000 tahun. Namun tetap saja, pertanyaan terbesarnya belum terjawab. Bagaimana kitab suci ini bisa sampai ke desa terpencil di Cina, dan kenapa dikubur di dekat tembok besar? Untuk menjawab pertanyaan itu, para peneliti mulai menelusuri jejak sejarah komunitas Muslim yang ada di Cina. Salah satu kelompok tertua yang tercatat dalam sejarah adalah komunitas Hui, sebuah etnis Muslim yang memiliki akar kuat di wilayah barat dan tengah Cina. Kelompok ini dikenal sangat teguh menjaga tradisi Islam dan banyak dari mereka menjadi pedagang, ilmuwan, bahkan pejabat di masa lalu. Ada kemungkinan bahwa salah satu leluhur dari komunitas Hui memiliki akses terhadap kitab emas ini dan memutuskan untuk menyembunyikannya dari ancaman luar. Bisa jadi ini dilakukan pada masa pergolakan politik, atau ketika terjadi tekanan dari kekaisaran terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Tapi karena tidak adanya catatan tertulis yang jelas, semua ini masih bersifat spekulatif. Sebagian sejarawan juga mengaitkan kitab ini dengan sebuah legenda kuno yang berasal dari zaman dinasti Yuan. Konon, ada seorang ulama besar dari Samarkand yang melakukan perjalanan dakwah ke Cina membawa kitab suci yang sangat berharga. Dalam perjalanan, ia jatuh sakit dan akhirnya menetap di sebuah desa kecil. Ia lalu menyimpan kitab tersebut di tempat yang ia anggap aman sebelum meninggal dunia. Kisah ini sudah lama dianggap sebagai mitos. Namun penemuan Al-Quran emas ini seperti membangkitkan kembali legenda yang telah terkubur ratusan tahun lamanya. Di luar semua teori itu, yang pasti adalah, kitab emas ini bukan hanya benda sejarah biasa. Ia adalah saksi bisu dari jejak Islam yang pernah tumbuh dan berkembang di tanah Cina, meski banyak yang tidak menyadarinya. Kitab ini adalah bukti bahwa Islam bukan hanya menyebar lewat peperangan atau penaklukan, tapi lewat dakwah yang damai, ilmu pengetahuan, dan seni budaya yang agung. Dan kini, setelah ratusan tahun terkubur dalam tanah, Al-Quran emas itu muncul kembali, seolah ingin menyampaikan pesan, bahwa iman, keindahan, dan warisan spiritual tak akan pernah hilang, meski waktu mencoba menguburnya.
Setelah melalui berbagai proses penelitian dan analisa mendalam, kitab Al-Quran emas yang ditemukan di dekat tembok besar Cina itu akhirnya menjadi perhatian dunia internasional. Media dari negara-negara Muslim seperti Turki, Arab Saudi, Pakistan, hingga Indonesia pun mulai meliput dan memberitakan penemuan ini. Bahkan, beberapa organisasi Islam tingkat dunia seperti Organisasi Konferensi Islam, OKI, dan UNESCO menunjukkan ketertarikan mereka untuk ikut meneliti dan melindungi benda tersebut sebagai warisan budaya dunia. Namun, di balik euforia penemuan ini, muncul pula berbagai spekulasi dan perdebatan yang tidak kalah serunya. Ada yang melihat penemuan ini sebagai murni fenomena arkeologi, ada pula yang menilai bahwa ini adalah tanda-tanda spiritual, bahkan keajaiban zaman modern yang mengandung pesan ilahi. Banyak tokoh agama mengatakan bahwa penemuan Al-Quran emas ini adalah teguran dan peringatan bagi umat manusia, bahwa di tengah zaman yang semakin materialistik dan jauh dari nilai-nilai spiritual, Allah menunjukkan kemuliaan firman-Nya melalui cara yang luar biasa. Beberapa ulama besar dari Timur Tengah bahkan menyampaikan bahwa kemunculan kitab emas ini bisa dimaknai sebagai pengingat bahwa Al-Quran adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Walau terkubur di tanah, disembunyikan dari pandangan dunia, bahkan mungkin dilupakan oleh sejarah, tapi Allah tetap menjaganya. Seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr 9, ayat ini kembali digaungkan oleh para pendakwah dan ustaz dalam berbagai kajian yang membahas penemuan kitab tersebut. Tak sedikit pula netizen Indonesia yang merespons penemuan ini dengan penuh antusias. Di media sosial, beredar video-video yang membahas misteri kitab emas ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari sejarah Islam di Cina, keterkaitan dengan jalur sutra, hingga prediksi bahwa penemuan ini bisa menjadi pembuka jejak-jejak Islam yang lebih dalam di daratan Asia Timur. Banyak kanal YouTube bertema misteri dan religi membahasnya, bahkan ada yang mengaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman, walaupun belum ada dalil kuat yang mengarah ke sana secara spesifik. Salah satu kisah yang menarik datang dari seorang pemuda Muslim keturunan Hui yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan. Ia mengatakan bahwa sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari neneknya tentang kitab cahaya yang tertanam di bukit dan dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Dulu ia menganggap cerita itu hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke hutan. Tapi setelah penemuan ini, ia mulai berpikir bahwa mungkin cerita itu memiliki dasar kenyataan. Cerita itu pun menyebar, dan banyak warga desa yang mulai mengenang kembali kisah-kisah turun-temurun yang selama ini mereka abaikan. Beberapa orang tua bahkan mengaku pernah bermimpi didatangi oleh sosok pria berjubah putih yang menyuruh mereka menjaga tanah di sekitar bukit. Mimpi-mimpi itu kini dianggap sebagai isyarat dari masa lalu yang mencoba berbicara kepada generasi sekarang. Semua ini membuat suasana desa berubah drastis. Dari yang semula sepi dan biasa-biasa saja, menjadi penuh semangat, rasa ingin tahu, dan juga spiritualitas yang mendalam. Pemerintah setempat kemudian memutuskan untuk membangun sebuah pusat informasi kecil di desa itu. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada warga dan pengunjung tentang sejarah Islam di Cina, serta konteks dari penemuan Al-Quran emas tersebut. Sebuah masjid kecil yang dulunya hampir tidak pernah dipakai, kini kembali dipenuhi jemaah. Anak-anak mulai belajar membaca Al-Quran, bahkan beberapa orang tua yang sebelumnya jarang sholat mulai kembali mendekatkan diri pada agama. Semua ini terjadi karena satu kitab, yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Tak hanya di desa itu saja, dampaknya meluas ke kota-kota lain. Komunitas Muslim di Cina yang selama ini hidup dalam tekanan perlahan, mulai mendapat perhatian positif. Mereka menganggap penemuan ini sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki sejarah panjang, berbudaya tinggi, dan damai di negeri tirai bambu. Para akademisi dan sejarawan dari dunia Islam pun mulai membuka kembali catatan-catatan kuno untuk mencari jejak-jejak lain yang mungkin selama ini terlewat. Di Indonesia sendiri, penemuan ini menjadi topik khutbah Jumat di banyak masjid. Para khatib menggunakan kisah ini sebagai bahan renungan. Jika kitab suci yang dikubur selama ratusan tahun tetap bisa menunjukkan sinarnya, maka bagaimana dengan hati manusia yang selama ini tertutup oleh kelalaian dan dosa? Bisakah hati kita kembali bercahaya seperti lembaran emas itu jika kita mau kembali pada Al-Quran? Cerita ini pun terus menggugah hati banyak orang. Beberapa dermawan dari Timur Tengah bahkan menyatakan minat untuk membantu konservasi kitab tersebut. Namun,
Pemerintah Cina belum memberi izin untuk memindahkannya ke luar negeri. Mereka menganggap kitab itu sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Meski menimbulkan perdebatan, namun ada satu hal yang disepakati semua pihak. Kitab itu harus dilindungi dan dijaga dengan sebaik mungkin. Kini, kitab Al-Quran emas tersebut disimpan di dalam ruang khusus yang dilengkapi teknologi pengawetan modern, termasuk suhu stabil, kelembaban terkontrol, dan pengamanan berlapis. Beberapa bagian dari kitab ini mulai dipindai secara digital, agar bisa diteliti lebih lanjut oleh para ahli, tanpa merusak bentuk aslinya. Harapannya, salinan digital ini juga bisa dibagikan kepada umat muslim di seluruh dunia, agar mereka bisa merasakan keindahan dan kemuliaan isi Al-Quran dalam bentuk yang sangat langka ini. Akhirnya, kisah penemuan kitab emas ini bukan hanya menjadi berita sejarah. Ia berubah menjadi simbol kekuatan spiritual, kebangkitan iman, dan pelajaran berharga tentang betapa pentingnya menjaga warisan keagamaan. Di zaman yang serba cepat dan penuh distraksi ini, Allah seakan ingin menunjukkan bahwa cahayanya tidak pernah padam. Firman-Nya tetap hidup, meski dikubur, dilupakan, bahkan tak terdengar selama ratusan tahun. Dan kini, ketika cahaya itu muncul kembali dari tanah terpencil, kita semua diajak untuk merenung. Sudahkah kita benar-benar membaca, memahami, dan mencintai Al-Quran sebagaimana mestinya? Jika sebuah kitab dari emas mampu bertahan dari zaman ke zaman demi menyampaikan pesan kebenaran, bagaimana dengan hati kita yang masih punya waktu dan kesempatan untuk berubah? Gimana menurut kamu? Apakah Al-Quran emas ini adalah warisan sejarah yang sengaja dikubur? Atau ada rahasia besar yang belum terungkap? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.